Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Wilujeng tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Halo guys, kumaha daramang? Atos lami indah teu nyapa-nyapa ieu di Rebo Nyunda nya atos lami tepat tepang sareng indah. Dan di Rebo Nyunda kali ini aku tidak sendirian guys. Aku ditemani juga oleh Wanoja dari suku Sunda juga. Ini orang Sunda asli asun asli Sunda gitu ya. Ada Nadira. Halo Nad, kumaha damang? Halo, alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Nah, di Rebo Nyunda kali ini kita juga akan bahas, biasanya sih melestarikan budaya Sunda ya, karena kita sebagai orang Sunda perlu banget untuk melestarikan budaya Sunda itu sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas tentang permainan tradisional yang ada di Sunda. Tapi banyak banget sih ya, tapi kita akan bahas satu permainan unik yang sering dimainkan oleh anak-anak di suku Sunda, yaitu permainan egrang. Kamu tahu gak Nad egrang? Tahu, Apa tuh Nad? sering lihat di TV. Jadi kayak orang terus kayak naik ke bambu gitu kan harus jalan. Dan kata aku itu susah banget gak sih cara mainnya, walaupun aku belum pernah main, cuma kelihatannya kayak susah. Tapi kamu berarti belum pernah nyoba untuk main itu? Belum pernah. Jadi kalau ngeliat secara langsung sih belum pernah gitu. Cuma kalau dalam pikiran aku sih kayaknya harus ngejaga keseimbangan juga Iya. gitu. Terus Iya. ngangkatnya itu loh berat juga kan, bambu gede gitu. Betul banget. Jadi egrang ini adalah salah satu permainan tradisional Sunda juga. Jadi aku juga waktu itu pernah. Aku kalau dibilang bisa enggak juga ya. Dulu tuh enggak bisa, tapi karena terpaksa. Jadi pas SMP tuh ada olahraga. Olahraga tuh bahasannya tentang permainan tradisional. Dan yang dijadiin permainannya adalah egrang. Itu tuh dijadikan sebagai nilai UTS atau apa gitu ya, aku lupa. Kan mau gak mau harus belajar ya. Iya. Dan itu memang sulit sih, sulit untuk menjaga keseimbangannya. Tapi kalau udah bisa tuh kayak ngelihat orang, ih kok bisa banget ya. Iya, makanya. Apalagi ada yang pakai egrangnya tuh tinggi banget. Iya, serem kan, takut jatuh ke depan. Asli. Dan kita hari ini kita akan coba bahas juga ya Nadia tentang sejarahnya egrang itu asalnya dari mana. Kenapa sih kok ada namanya permainan dari egrang gitu. Nah, kalau dari Nadira sendiri kalau sejarahnya kayak gimana Nad? Jadi egrang itu dulunya namanya adalah jajangkungan. Nah, jajangkungan ini telah merajai panggung budaya tradisional Jawa Barat selama berabad-abad. Jejak sejarahnya mengalir dalam aliran kehidupan masyarakat suku Sunda, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya mereka. Dalam kehangatan Bumi Parahyangan, jajangkungan bukan hanya sekedar permainan, tetapi juga penanda identitas, simbol keberanian dan kebersamaan budaya suku Sunda yang kaya akan nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oh, jadi ternyata awalnya itu bukan sebuah permainan, tapi itu kayak identitas dari budaya suku Sunda sendiri itu loh. Jadi yang apa sih? Jadi permainan egrang itu bisa menjadi bikin kita tuh kayak rasa kebersamaannya tinggi juga, terus kayak melatih keberanian kita juga buat main egrang gitu. Iya, ternyata. betul. Dan egrang ini adalah kalau misalkan kita gambarin ya sepasang bambu. Jadi bambu ini ya, pohon bambu teman-teman tahu kan ya, pohon bambu itu bukan dibelah ya, dipotong. Jadi sepasang bambu yang pada sepertiga bagian bawahnya itu dibuat pijakan untuk kaki pemainnya. Jadi ada sepasang bambu, terus ada bambu yang lebih kecil buat pijakan kakinya. Dengan begitu, nanti para pemain egrang itu akan bisa berjalan pada bambu tersebut dengan tangan memegang ujung paling atasnya ketika berjalan. Nah, meski ini permainan anak-anak, ternyata dalam membuat egrang, anak-anak perlu bantuan orang dewasa. Apalagi orang-orang yang pertama kali buat egrang tuh, main egrang itu tuh perlu banget dipegangin dulu. Aku juga dulu ketika main egrang, aku nggak langsung jalan sendiri gitu loh pakai egrangnya, tapi harus dipegangin dulu. Karena memang sulit banget untuk menjaga keseimbangannya. Nah, katanya juga ini ada salah satu tokoh namanya Andreas Supriyono. Dalam buku apa nih? Buku
permainan tradisional anak zaman dulu yang terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu menyebutkan hingga kini egrang juga masih dimainkan oleh anak-anak. Tapi nggak banyak dijumpai gitu loh, kan sekarang anak-anak mainnya main game online gitu ya. Jarang banget anak-anak Sunda pun, kalau kita ke pedesaan-pedesaan Sunda jarang banget menemukan anak-anak yang main egrang. Dan itu yang sangat sangat disayangkan karena anak-anak sekarang sudah tidak kenal atau bahkan kurang kenal dengan budayanya sendiri kayak gitu. Nah, kalau dari Nadira sendiri ngelihat anak-anak sekarang yang kamu pernah ngelihat permainan egrang gak sih secara langsung di lingkungan sekitarmu? Kalau di lingkungan aku sih belum ya, karena Hmm? emang kayaknya udah apa ya, anak-anak sekarang tuh kayak gak tahu kebudayaan ini gak sih, Sunda yang Iya, zaman dulu juga. Terus sekarang lebih senangnya tuh mabarnya di gadget gitu. gadget Jadi iya. Padahal ya kalau misalkan bukan kita yang melestarikan budaya Sunda itu ya siapa lagi gitu ya. Dan gimana sih cara main olahraga ataupun permainan tradisional egrang? Kalau dari Nadira gimana cara maininnya, Nad? cara memainkannya ini, kita tuh harus punya dulu kemampuan menjaga keseimbangan dan ketetapan langkah kita. Jadi menggunakan 2 batang bambu yang diikatkan pada kaki, pemain itu harus mengatur gerakan tubuhnya dengan cermat agar tidak terjatuh. Jadi ini tuh bukan hanya permainan indah, ternyata melatih konsentrasi kita juga sama kesabaran kita buat ngendarain egrang. Ngendarain Oh, egrang itu. oke oke oke. Ternyata Iya. memang melatih keseimbangan. Iya, jadi bukan cuma fisik aja, Mm-mm. tapi kayak pikiran kita juga harus fokus juga, konsentrasi juga, supaya egrang yang kita naikin itu gak jatuh. Iya, iya, iya. Jadi memang perlu adanya tadi keseimbangan, kemudian fokus, konsentrasi, dan biasanya main egrang tuh nggak sendirian, tapi barengan sama yang lain, bahkan dilombain gitu ya. Atau bahkan juga kalau misalkan ada pawai-pawai tradisional suku Sunda, nanti kita akan bahas ya ada pawai apa aja itu ada tuh yang main egrang tinggi banget. Aku juga Mm-mm. gak kepikiran itu naiknya gimana. Ya, tahu gak sih, Indah suka ada di sirkus yang badut tuh kayak naik tinggi banget gitu loh. Itu kayak egrang juga kan, Iya, dia juga harus naik ke bambu gitu. itu sistemnya juga egrang. Dan itu sebenarnya adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Sunda. Nah, biasanya permainan egrang juga maininnya itu di tanah yang lapangannya yang lapangan tanah gitu. Jadi Hmm, bukan lapangan yang tembok. Apalagi ini apa sih namanya? Ubin, lantai. ubin, Iya. ubin Soalnya lantai. biar agak nancep gitu Iya, ya. karena kalau kayak gitu kan bakalan licin banget. Jadi kalau misalnya Hmm, main egrang itu teman-teman harus nyari lapangan yang tanah. tanah Tapi gitu. jangan yang tanah becek Tanah juga ya. becek, iya itu jangan nanti susah. Kayak gitu. Nah ini kamu semua yang orang Sunda belum tahu tentang egrang perlu banget untuk nyobain. Nadira juga kayaknya harus nyobain. Iya, penasaran jadinya pengen nyobain naik egrang. Tapi emang awal-awal sulit sih. Tapi ketika udah bisa melangkahkan kaki dengan egrang itu tuh seneng banget. Dan memang perlu pengawasan orang dewasa. Gak bisa tuh langsung sendiri karena memang harus dipegangin dulu. Ibaratnya kayak main sepeda aja atau belajar Iya, sepeda. makanya itu kan harus ada kerjasamanya juga tuh Mm-mm. dari 2 orang. Nah itu kayak ngebentuk kita tuh kayak punya temen teman baru juga gitu. Terus Iya. ada kerjasamanya juga sama teman-teman kita juga. Jadi yang apa ya, memperkuat ikatan pertemanan kali ya Mm-mm. bahasanya gitu. Betul, 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 betul banget. Jadi kalau permainan-permainan tradisional itu memang bukan hanya sekedar permainan dan hiburan, tapi juga mengandung berbagi makna di dalamnya ataupun makna filosofis. Kayak misalkan egrang, kita melatih tentang bagaimana keberaniannya kita, kerjasamanya kita, gimana konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi sangat disayangkan permainan tradisional ini saat ini seakan hilang di anak-anak. Kayaknya anak-anak Sunda jarang banget untuk kenal tentang permainan tradisional. Coba aja tanya tentang egrang, tahu gak gitu ya. Iya, Apalagi ya anak-anak Sunda yang tinggalnya di perkotaan. Kalau di kampung mungkin masih masih ada. masih ada, tapi kalau di perkotaan ya kita
terpengaruh dengan arus globalisasi, mainnya gadget, dan ini juga jadi reminder untuk kita semua. Nanti kalaupun kita punya anak ya kita yang harus memperkenalkan budaya Sunda itu. Permainan tradisional juga. banyak banget permainan tradisional. Nanti kita bahas yang lainnya, ada bakiak gitu kan, Iya. ada congklak, apalagi Nad biasanya main. Bekel, tau gak? Bekel, iya. Sama yang tali itu loh, yang Tali, diloncat-loncatin. lompat tali. Ya kayaknya sekarang tuh anak-anak udah jarang main kayak gitu ya. Tali. Kan kita udah suka pakai karet tau gak sih yang dibikin gitu. Iya, dan sekarang itu yang hilang. Semoga kita juga banyak yang sadar lah untuk mengembalikan anak-anak ke fitrahnya anak-anak dulu, kayak kita zaman dulu. Kayaknya dulu enak banget ya gak ada gadget. Iya, makanya terus mainnya tuh kayak bareng-bareng gitu loh. Betul. Jadi kalau zaman kecil tuh kayak kok banyak banget ya temen main gitu. Iya. Sedangkan sekarang kayak pada kemana, ternyata pada seneng di rumah aja. Karena ada gadget itu, ada game online itu, dan itu kan yang membahayakan anak-anak sekarang dari segi arus informasi yang banyak. Mereka bisa akses apapun. Dan walaupun dengan kecanggihan teknologi, sepertinya anak-anak juga perlu diperkenalkan dengan permainan-permainan tradisional. Jadi aku inget banget kalau dulu pas SD tuh aku sering banget bawa bekel. Sering banget ke sekolah bawa congklak. Iya betul, main congklak juga aku sampai beli itu. Kayak ngelihat orang punya congklak tuh kayak itu wishlist kok gitu. Iya, rame ya kalau zaman dulu permainannya. Dan sekarang ya semoga aja ya anak-anak pun bisa, orang tuanya khususnya ya aware lagi untuk memperkenalkan permainan, khususnya permainan tradisional, apalagi suku Sunda ya, supaya apa? Supaya kita juga bisa melestarikan budaya Sunda. Oke, itu palingan guys yang bisa kita ceritakan tentang permainan egrang. Pokoknya buat kamu yang belum pernah nyoba, kamu wajib banget nyoba sekali seumur hidup. Kamu bisa punya wishlist atau wishlist apa ya namanya, pencapaian 2025 bisa main egrang. Dan semoga egrang itu jadi salah satu lomba 17 Agustus. Iya, jarang banget ya. Biasanya lombanya main Pinang kerupuk. paling ya, panjat pinang yang tentang bambu. Bener-bener jarang banget. Bakiak tuh masih ada, tapi egrang tuh udah jarang ya. karena padahal itu lebih ini gak sih, lebih challenge kitanya gak sih? Iya. Tapi di kota agak susah ya nyari lapangan yang bertanah. Itu karena kalau di kota tuh sudah ini lapangannya sudah cor semua. Itu dari Nadira, ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau pesan dari aku sih kayak mungkin anak-anak sekarang atau remaja-remaja sekarang kayak flashback lah ke permainan zaman dulu, bahwa permainan zaman dulu itu kayak bukan hanya melatih keberanian kalian, tapi ada silaturahmi dengan teman-teman juga, dan melatih pikiran kalian supaya lebih jalan lah pemikirannya. Soalnya menurut aku ya, anak-anak sekarang itu kayak stuck gak sih otak? Gimana ya? Iya, jadi kayak lemot gitu. Karena mungkin waktu kecilnya kan kayak gak ada permainan yang asah otak juga gitu. Iya, betul. Jadi mungkin kalian bisa flashback betapa ramenya permainan zaman dulu, dan kalian harus nyobain juga gitu. Iya, alhamdulillah gitu ya guys ya. Pokoknya kita harus nyobain berbagai permainan tradisional, dan kita pun di Rebo Nyunda insya Allah bakalan menyajikan informasi-informasi tentang kebudayaan Sunda sebagai sarana kita untuk melestarikan budaya Sunda, dan kita bangga sebagai orang Sunda. Gitu guys, terima kasih banyak sudah mendengarkan Rebo Nyunda pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di Rebo Nyunda pekan depan. Hatur nuhun pisan, wilujeng tepang deui di minggu payeun. Dadah.